yang nggak berangkat hanya Mbak Asti ya. Kita akan belajar mengenali potensi, ya, kenali potensi. Oke, kita bermain dulu. Silakan maju ke depan, hadap-hadapan. Dari sini ke sini, hadap-hadapan. Laki-lakinya, silakan. Sini jauh. Sana lagi. Yang laki-laki. Oke, perhatikan ya. Nanti kalian itu isinya di bagian tebakanku. Nah, kalian akan menebak yang ada di depan kalian masing-masing. Ya, paham? Ingat, clue-nya itu sudah siap? Tidak perlu dikasih nama. Yang pertama, tebak yang ada di depan kalian umurnya berapa? Ayo boleh tanya sama teman yang ada di depan. Kedua, lagu favoritnya apa yang ada di depan? Ya, apa makanan favorit teman kalian yang ada di depan? Nomor 4. Perhatikan. Asal sekolah terjauh. Yang kelima, ada siapa nama pacarnya? Angkanya favorit. Sekarang kertas yang kalian tadi tebak ditukar sama yang ada di depannya. Ya, benar ada jawabannya. Misalkan umurnya nih, benar nih dia ada umurnya bisa 29 tahun. Keren, benar. Ya, kalau jawabannya salah ditulis jawaban yang benar berapa tahun gitu. Terus dan 3. Coba cuk, yang salah 3 siapa ada? Di situ ada mencari tanda tangan. Dengarkan dulu, jangan mencari tanda tangan sebelum bisa persilakan. Ya, silakan nanti kalian mencari tanda tangan temannya yang ada pernyataannya dulu. Ya, lebih dari 1, minimal 5 tanda tangan. Ya, contoh. Sudah tepat waktu dalam beribadah, kalian cari yang tepat waktu dalam beribadah. Siapa ya? Ayo, ya, cari tanda tangan. Ini sama lagi. Ada di bagian mana yang ada tanda tangan? Dapat semua tuh. Orang tuh, apa? Biasa tidur tepat waktu. Satu doang. Nggak ada yang tidur tepat waktu. Wes, Bu. Oke, kita masuk ke materi ya. Perhatikan dengan baik. Bisa punya jurus ya yang namanya mengenali potensi. Wah. Ya, jurusnya adalah mengenali potensi, di mana nanti di sini adalah melakukan asesmen minat dan bakat. Bisa akan bagikan di grup ya.
Nggak bisa. Bisanya nanti diklik yang tanda panah itu. Langsung ya. Langsung dikerjakan. Iya nggak apa-apa. Jadi ada yang belum berhasil karena memang antri ya. Iya, langsung mulai sekarang sampai dengan mulai sekarang. Ayo dulu. Iya benar, itu udah. Terus nanti yang sudah sinyalnya susah. Kalau sudah keluar ikuti tes sekarang, nanti ada tanda panah samping kanan ya. Sampai dengan mulai sekarang. Oh, ikut sekarang. Gimana? Ya, mulai sekarang. Ikut tes sekarang. Ikuti tes sekarang. Gimana? Sabar ya Kak Alim ya. Kalau sudah selesai nanti ada yang menyala ya. Ada depoknya. Selesaikan kalau sudah selesai deh. Ini ada yang menyala ya. Menyala Mbak Miss. Menyala ya Pak. Nasi itu sih. Tapi ya sudah. Apa yang menyala? Yung bigyan ng yan po. Yung Apa bigyan yang ng menyala? plastic. Mata Maria. Plastiknya 70%. Minta kayak Kalau sudah selesai lihat hasil ya, terus dicapai. Ya udah ini dicatat, catat hasilnya. Udah selesai, kita sudah digambar. Ya boleh di screenshot. Yang tes kemampuan. Itu kecerdasan. Nah, habis itu masalah ya. Oh, balik, Bu. Kita nanti sampai jam 9.
itu? Ya, linguistik di sana. Ini ya. Terus lanjutannya adalah interpersonal di sini. Interpersonal. Inter di sini. Inter. Terus intra di sini. Intra di sini. Intra sini. Kalau intra sini, linguistik ya. Oke, sekarang kinestetik sini. Kinestetik. Natural ada natural? Berapa? Ini interpersonal, di sana intrapersonal. Ini intra. Ya udah gabung dengan gabungnya. Mana? Belum. Di sini interpersonal. Terus kinestetik mana kinestetik? Interpersonal nggak ada. Kinestetik, interpersonal nggak ada ya? Apa? Itu yang belum selesai. Nanti masing-masing kelompok ini sudah tahu kan kecerdasannya apa? Masing-masing kelompok mengungkapkan pendapatnya. Bahwasanya visual itu kena apa? Ya, intra itu bagaimana? Intrapersonal itu bagaimana? Terus kinestetik itu bagaimana? Ya, interpersonal seperti apa? Terus yang sebelah sini adalah linguistik itu seperti apa? Oke, yuk, nggak apa kalau di sini Oke, kalau matematika ada nggak tadi? Nggak ada ya. Interpersonal matematika ada di sana itu sosial, di sana adalah linguistik, di sana itu interpersonal, nggak ada interpersonal, inter nggak ada. Di sini intrapersonal, di sana kinestetik. Terus yang di sini tadi apa yang berdua ya? Naturalistik, matematika nggak ada. Ini spasial ya ini ya. Iya. Apa deh? Spasial. Silakan di mana dulu nih yang mau berpendapat di sana dulu. Jangan itu seperti apa? Ya. Kita kesana dulu. Oke, silakan berdiri salah satu aja. Salah satu. Kami dari sini. Jadi intrapersonal itu adalah kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dengan berdasarkan pemahaman hukum. Sudah? Oke. Dikasih apa dulu dong untuk tim intrapersonal? Dikasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Untuk tim
dua-duanya yuk. Tim kinestetik. Dalami ya. Ya, silakan. Kinestetik. Yang suka dengan gerak-gerak ini ya biasanya kinestetik. Bener nggak ini Pak? Cuma nggak bisa diam nggak? Nanti mau mendam nih. Estetik kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisik dalam mengekspresikan ide dan perasaan. Oke, jadi memang menggunakan seluruh tubuhnya untuk berpikir ya. Masya Allah. Dikasih apa dulu dong? D, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya terakhir dari tim naturalistik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim naturalistik, silakan. Oke, dikasih apa dulu untuk tim naturalis? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, jadi tim naturalis tadi tim yang suka hewan-hewan gitu ya. Oke, tadi itu dari masing-masing tipe kecerdasan. Tadi nggak ada yang tipe kecerdasan yang musikal, nggak ada ya. Kalau musikal berarti suka dengan musik. Terus matematikal ada matematikal? Ada ya tadi ya, cuma lebih condongnya ke intrapersonalnya ya. Kalau matematikalnya tadi terkait dengan gimana Alif? Udah Logika matematika naturalis. dengan naturalistik dua. Oke, nggak apa-apa. Karena memang ada dua yang memang apa namanya menyala ya. Ada yang cuma hanya intrapersonalnya saja, ada yang interpersonalnya, ada yang natural dengan interpersonalnya gitu. Jadi kalian itu nanti lebih contohnya kemana tim dari kemampuan. Matematika, Bu. Ya, berarti suka dengan hitung-hitungan nih berarti nih. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke. Punya ini kita ikut. Nah, tadi kan ada masih 8 kecerdasan ya. Kecerdasan majemuk ya yang sudah kalian dibagi. Nah, di sini bisa dilihat contohnya. Ini adalah gambar apa? Gambar apa? Iya, apa? Gambar apa? Gambar untuk mengikuti lomba kalau lari yang paling menang apa? Oh, iya. Ada anjing ya yang paling berapa mungkin ya? Lari. Ikan. Nah, yang kedua itu adalah mengenali gaya belajar. Ada 3 tipe gaya belajar. Ya, yang pertama ada gaya belajar visual. Visual itu berarti gaya belajar yang lebih Penglihatan. mudah mengingat dengan Penglihatan. visual. Penglihatan benar yang dipakai itu adalah penglihatannya ya. Kayak gambar, video ya. Kalau tipe-tipe itu biasanya sering masuk, sering mudah dipahami. Nah ini strategi pembelajarannya adalah menggunakan meta konsep atau video. Yang kedua itu ada tipe gaya belajar auditori. Auditori itu adalah tipe gaya belajar yang menggunakan Pendengaran. pendengaran ya.
gaya belajarnya lebih efektif dengan bergerak. Tadi ada juga nih gambarannya yang gaya belajarnya kinestetik, ya suka gerakan. Ya intinya kalau nggak langsung dipraktekin saya itu belum mudah gitu. Nah itu yang tipe gaya belajarnya ya kinestetik, menggunakan aktivitas fisik. Nanti saya bagikan lagi sudah dari grup WA yang akan kalian isi yaitu mengenai gaya belajar. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya, diisi, dikerjakan yang tes gaya belajar. Kamu visual, auditori, atau kinestetik? Silakan dibuka. Oh ya nih, soalnya banyak yang menggunakan sih. Ada yang sudah berhasil? Enggak. Oke. Yang sudah berhasil masuk, silakan langsung dikerjakan. Sudah menyala? Wah, ini siapa nih yang sudah menyala nih? Wih, visual, auditori, kinestetik ya. Wah, berarti bisa menyesuaikan semuanya ya. Apa kan? Bisa semuanya ini. Yang belum berhasil cuma si habis ini. Oh, malah. Nanti kalau yang belum berhasil nanti dicuci. Sudah? Apa yang mau nyala? Auditori, kinestetik. Wah, lebih mana? Lebih condong mana? Auditori. Oke. Visual, auditori. Ada yang semua, ada yang tiga. Tapi paling akan itu ya visual ya kalau ya. Nela itu berarti bisa menyesuaikan semuanya ya dan apa namanya? Nela. Berarti semua nih anak. Berarti nanti. Daripada audio. Ada audio biasanya mau apa? Adik. Ini apa? Udah langsung baca. Terus 10 yang paling dominan kinestetiknya. Tadi Nela yang paling dominan apa ya? Visualnya.
Kan emang bener cita-citanya jadi arsitek. Oke, coba yang tim gaya belajar visual siapa? Visual ada visual yang dominan visual dengan gambar dengan video. Visual 1, 2, 3, 4. Visual. Oke. Terus auditorial, auditori, pusing. Siapa ya? Oh, 1, 2, 3. Udah nggak ada lagi? Nela tadi lebih saya. ke visualnya ya, dan walaupun tiga-tiganya tapi dia paling sombongnya ke visualnya. Auditori. Oke. Kinestetik. Banyak ya. Kinestetik berarti lebih suka yang praktek. Oke. Yang belum berhasil, yang belum masih antri gitu ya, nanti bisa dicoba di rumah ya. Seperti tadi yang kita bahas bahwasanya visual itu lebih suka yang berwarna-warna, pakai gambar, pakai video. Bener nggak tadi hasilnya yang visual? Ya, betul. Lebih mudah dipahami ketika pembelajarannya menggunakan gambar. Terus yang auditori tadi, coba siapa yang auditori? Benar nggak kalau pembelajarannya lebih ke kayak mendengarkan musik kayak gitu? Benar nggak? Benar. Lebih mudah memahami itu, kayak diskusi itu lebih mudah dipahami atau mendengar penjelasannya dari guru daripada melihat video atau daripada menulis gitu. Betul? Betul. Betul. Terus yang kinestetik. Wah, kinestetik ini berarti langsung mempraktekannya. Jadi kalau Bapak Ibu belum praktek, kalau saya itu nggak paham, nggak mudah gitu. Ada nggak tadi? Sesuai nggak? Sesuai? Oke. Nah, tadi kita sudah belajar terkait dengan tes kemampuan atau tipe kecerdasan dan juga gaya belajar. Harapannya ketika kalian sudah mengenali ini, berarti nanti bisa mengenali tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran dan juga nanti bisa berperan penting dalam menentukan karir di masa yang akan datang, gitu ya. Sudah? Oke, apa ini? Lebih ke visual ya. Oke. Nah, dari dua tadi ada kecerdasan dan juga gaya belajar ya. Ada yang bisa mengambil kesimpulan atau bisa mengambil manfaatnya dari kedua itu. Silakan, ada yang mau berpendapat? Ya, Arka, silakan. Tadi terkait dengan kecerdasan saya bisa apa, jadi saya lebih mengerti. Oke, ya. Bapak. Silakan ya. Tes kemampuan, dari tes kemampuan itu jadi saya bisa mengetahui apa. Dari tes kemampuan tadi saya Saya jadi mengetahui bahwa saya memiliki kecerdasan intrapersonal. oke, sudah. Ini kan menyimpulkan ya. Jadi penyimpulan dari hasil kegiatan kita. Ya. Silakan Mas Hafiz, dari pembelajaran yang tadi saya sampaikan, Mas Hafiz bisa menyimpulkan kegiatan dari kita terkait dengan simpulkan kembali ya, bahwasanya dari kegiatan kita dari awal sampai tadi terakhir memahami terkait dengan potensi ya, asesmen awal bahwasanya kita itu setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan gaya belajar. Jadi nanti ini memudahkan kalian untuk kedepannya dalam merencanakan karir atau dalam merencanakan kedepannya di kelas 11 nanti mengambil peminatan
pembelajaran tersebut ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk yang belum bisa masuk login ke tes kecerdasan dan gaya belajar nanti bisa dicoba di rumah ya. Itu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri.